Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali sore hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ubudiyah yang masih disandangkan kepada kita sebagai hamba. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada fikih tentang aturan-aturan umum terkait dengan bersucinya orang yang sedang tidak mampu. Tidak mampu ini dalam arti sakit, ya, sakit yang menyebabkan dia tidak bisa maksimal untuk bersuci, apakah itu berwudu atau tayamum atau mandi janabah. Ya, tentu sebagaimana kita pahami bersama, dalam Islam itu ada kotoran yang tidak tampak oleh mata. Ya, namanya itu hadas. Ya, namanya hadas. Hadas ini kotoran yang sifatnya batin. Ya, artinya ketika seseorang itu dalam keadaan tidak suci, ya, tidak berwudu dan seterusnya, artinya dia itu sedang berhadas. Nah, cara menghilangkan hadas itu adalah berwudu kalau hadas kecil, mandi junub kalau hadas besar. Kalau tidak bisa wudu, tidak bisa mandi junub, maka tayamum itu bisa menggantikan keduanya. Nah, jadi tayamum itu meskipun sifatnya alternatif, tapi bisa untuk menghilangkan hadas kecil, bisa juga untuk menghilangkan hadas besar. Jadi kalau kita lagi junub, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita lagi junub kemudian tidak bisa menggunakan air karena umpama ada luka di kepala, tidak boleh kena air, atau sedang demam, atau ada air tapi tidak bisa kita pakai karena bukan punyata. Nah, bisa jadi juga begitu. Jadi ini kita perlu berhati-hati kalau umpama kita lewat-lewat dekat rumah orang, artinya sumber air yang sifatnya pribadi, tidak boleh kita tuh langsung berwudu tanpa seizin yang punya. Karena itu nanti meskipun wudu kita sah, sholat kita sah secara hukum, tapi itu hukumnya haram. Ya, artinya sah secara hukum itu tidak perlu lagi kita qodok karena kita sudah laksanakan. Tapi yang jelas kita berdosa. Nah, jadi tidak boleh kita sembarang pakai air. Ya, contohnya umpama di pesawat ini yang sering terjadi. Di pesawat ini itu air itu kan peruntukannya itu hanya untuk katakanlah higienitas orang kalau sudah buang air kecil atau buang air besar, itu saja.
karena jumlah air terbatas. Nah, penggunaan untuk selain itu kita harus izin. Contohnya mau dipakai berwudu, air di pesawat mau dipakai berwudu, ya kan? Itu kita harus izin sama minimal pramugarinya di situ. Bolehkah air yang di toilet itu saya pakai untuk berwudu? Kalau tidak diizinkan tidak boleh, karena itu bukan punyata. Itu bukan punyata. Ya, ini contoh. Nah, beda dengan fasilitas-fasilitas umum seperti umpama masjid, ya kan sudah diwakafkan sumurnya itu untuk kepentingan jamaah. Mau dipakai mandi, mau dipakai wudu, mau dipakai mencuci, ya sudah silakan. Yang penting di dalam area itu kan boleh. Ya itu. Jadi kembali ke kita contohkan kemarin itu orang yang kena stroke, ya. Stroke total. Jadi memang tidak bisa bergerak. Ya maka jika masuk waktu sholat, maka kita lakukan pembersihan dari najis-najis. Seumpama ini yang bersangkutan menggunakan popok, maka popoknya itu harus dibuka, lalu kemudian najisnya itu dibersihkan. Caranya itu kita menggunakan kain yang kita basahi air, lalu kemudian kain yang masih basah ini kita lapkan ke area-area yang kita perkirakan terkena najis. Jadi ini kain jangan sampai diperas airnya, jangan diperas. Karena kalau diperas airnya itu namanya lembab saja, tidak basah. Nah, kalau untuk membersihkan itu kainnya itu harus basah, artinya ada air yang mengalir. Nah, tapi jangan juga disiram. Ya, jangan disiram karena itu bisa membuat ada pengaruh, bisa terjadi iritasi kulit dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian handuk ini kita singkirkan, lalu kita kemudian mengambil tisu kering. Nah, atau kain atau kain baru yang kering, lalu kemudian kita lapkan pada area yang tadi dibersihkan itu. Nah, setelah itu kemudian barulah kita wudukan. Baru kita wudukan. Karena tidak mampu berwudu sendiri. Nah, wudu ini Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini adalah pilihan yang utama. Artinya selama yang bersangkutan masih bisa berwudu, maka tidak boleh ditayamumi dulu. Nah, kecuali kalau sudah tidak bisa atau tidak mendukung penggunaan air terhadap penyakitnya itu, maka baru kemudian alternatifnya itu adalah tayamum. Nah, ada prinsip-prinsip ketika mewudukan orang yang sudah tidak mampu lagi itu. Yang pertama, karena pasien itu karena yang bersangkutan ini sudah tidak bisa bergerak, maka ia wajib diwudukan oleh orang lain. Jadi harus ada orang yang, ya ini hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi seumpama ini orang dibiarkan kemudian tidak sholat karena tidak ada yang bisa mewudukan, satu kampung ini berdosa semua. Satu kampung ini, Pak. Ini hukumnya fardu kifayah itu karena dia tidak mampu. Sama hukumnya dengan menguburkan atau mengurus jenazah itu. Kalau ada jenazah kaum muslimin kemudian terbengkalai, terlantar, tidak ada yang mau mengurus, maka seluruh umat Islam yang ada di kampung itu hukum berdosa semua. Sampai ada yang mengambil kewajiban ini. Maka ini tentu yang diprioritaskan itu adalah keluarganya. Anaknya atau menantunya, siapa saja ya yang ada di. Kalau memang tidak ada, maka
jika yang bersangkutan ini punya kemampuan finansial, maka dia wajib untuk katakanlah membayar orang, ya, membayar orang. Karena itu tidak dimaafu. Jadi kalau sampai kemudian dia dibiarkan saja, itu kan orang sakit. Ya. Lalu dia tidak wudu, tidak ada yang bersihkan najisnya, kemudian dia tidak sholat. Itu jangan sampai kemudian kita mengatakan mengerti itu nanti Tuhan. Nah, tidak bisa. Tidak bisa. Itu mukallaf itu selama masih ada kesadaran, masuk waktu sholat, wajib sholat. Kecuali kalau sudah koma. Nah, itu sudah seperti itu. Nah, jadi harus ada perawat. Jadi begini, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kebetulan saya ini punya pengalaman pribadi itu, dihubungi oleh seseorang, beliau meminta saya untuk katakanlah merawat selama sakit. Saya bilang, kenapa bapak punya anak, punya keluarga banyak? Dia bilang, katanya, nak, saya lihat, saya takut atau saya khawatir mereka ini merawat saya, justru dia itu malah durhaka sama saya. Ya. Kenapa? Karena saya melihat dia ini artinya setengah hati, mungkin karena banyak kesibukan atau apa, sehingga saya minta bantuan sedikit saja itu nadanya langsung tinggi dan lain sebagainya. Makanya ada seperti itu, Pak. Ya. Nah, jadi tidak apa-apa. Jadi kalau memang kita ini kemudian merasa bahwa, atau mungkin karena anak ini tidak paham, ya, tidak paham tentang fikih, bagaimana membersihkan najis, bagaimana mewudukan orang, maka kita cari orang yang bisa. Ya, kalau memang perlu diupah. Nah, ini untuk menunaikan kewajiban ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mewudukan orang yang sedang sakit itu dilakukan seminimal mungkin. Jadi wudunya itu minimalis. Ya. Jadi cukup membasuh anggota-anggota yang wajib saja dibasuh. Nah, contohnya wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebahagian kepala, kaki sampai mata kaki. Nah, itu saja. Dan cukup satu kali. Nah, dan setiap kali basuhan itu cukup dengan segenggam air. Segenggam air. Ya, jadi sebenarnya kalau orang sakit itu satu gelas air kemasan 250 ml itu cukup. Itu cukup. Ya, cukup digunakan untuk mewudukan itu. Atau kalau kita mau lebih lebih mudah lagi, kita pakai sprayer. Ya, kita pakai sprayer. Jadi ada air kita masukkan dalam semprotan itu. Kita pilih tekanan yang paling halus, nah itu yang kita gunakan. Kita semprot dulu, umpama wajahnya, baru diratakan dengan tangan dan seterusnya. Nah, itu bisa. Kalau tidak bisa menggunakan air yang dingin, ya, maka tidak mengapa menggunakan air hangat. Ya, tidak mengapa menggunakan air hangat. Nah, baik. Nah, kemudian itu air. Kalau tidak bisa menggunakan air, maka kemudian alternatif selanjutnya adalah tayamum. Ditayamumi. Nah, jadi kriterianya itu ditayamumi, yang pertama sakitnya parah. Kalau kena air nanti bisa lambat sembuh atau akan bertambah parah sakitnya. Nah, menurut medis. Nah, jadi kalau ada keterangan medis bahwa Pak, nanti ini kalau seumpama pakai air, boleh jadi ini nanti lambat sembuhnya, Pak. Nah, atau akan tambah parah sakitnya. Nah, itu berarti sudah masuk. Kemudian yang kedua, tidak ada pembantu. Nah, jadi orang ini tidak mampu berwudu sendiri dan tidak ada yang bisa mewudukan. Sakitnya sih biasa saja, tapi tidak mampu berwudu sendiri dan tidak ada yang bisa mewudukan, maka dia diperbolehkan untuk
bertayamum. Atau umpama ada orang yang alergi air. Jadi pasien ini ada kondisi medis tertentu yang membuat kulitnya itu tidak boleh terkena air sama sekali, maka ditayamumi. Kemudian kadang yang orang sakit itu ada perban, ya, ada perban atau ada impus. Ini di bahagian anggota wudu, ya. Ada perban di dahi umpama, ya. Atau ada impus yang melekat di sini, kemudian itu biasa juga impus ini ada perbannya. Nah, bagaimana itu? Maka jika pasien itu ada perban atau ada selang infus, ya, yang tidak boleh terkena air pada anggota wudu umpama, maka yang wajib dibasuh hanyalah bahagian yang sehat. Yang sehat saja dibasuh air. Adapun bahagian yang diperban itu cukup diusap, perbannya yang diusap, ya, perbannya diusap. Nah, seperti itu. Itu namanya masul jabirah. Nah, jadi seumpama di dahi saya ini ada perban di sini. Kemudian saya mau berwudu, maka bahagian yang sehat ini terlebih dahulu saya basuhi air. Kemudian setelah itu saya ambil lagi air, ya, kita ambil air yang baru. Ya, jadi bukan yang kita pakai untuk membasuh wajah tadi. Kan basuh wajah sudah selesai, kemudian kita ambil air yang baru, lalu kemudian kita usapkan ke perbannya itu. Nah, itu oleh jumhur ulama sudah dianggap cukup, ya. Meskipun ada sebagian kecil yang berpendapat tidak bisa itu hanya diganti dengan basuhan, tapi harus diganti dengan tayamum. Nah, ditayamumi. Jadi kita bertayamum khusus sebagai pengganti bahagian dari wajah yang terkena perban ini. Ya. Oke, terakhir kemudian untuk pendamping, ya. Pendamping ini yang pertama, ketika kita mendapatkan amanah untuk membantu orang yang tidak mampu ini, maka kita harus melakukannya dengan penuh perasaan, ya, pelan-pelan, berlemah lembut, ya, bagaimana enaknya lah. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang ekstrim, ya, menyakiti, sampai kemudian orang ini sudah tidak mau lagi wudu, tidak mau lagi sholat, tidak mau lagi tayamum, tidak mau. Karena ya, jadi harus sepenuh hati, lemah lembut, ditanya bagaimana, jangan dipaksa, jangan tergesa-gesa, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang merawat ini harus punya ilmu yang cukup, artinya terutama yang terkait dengan membersihkan najis, terkait dengan keabsahan wudu, terkait dengan keabsahan tayamum, bagaimana, itu minimal itu harus mumpuni di situ, ya, ilmunya itu. Nah, jadi orang yang merawat harus paham cara bersuci yang praktis, yang simple tapi tetap sah. Nah, agar apa? Agar pasien itu kemudian tidak merasa bahwa ibadah itu adalah beban yang menyiksa, ya, terutama katakanlah dalam kondisi-kondisi yang sudah sakit parah, kritis itu. Nah, kalau kemudian benar-benar tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, tidak bisa membersihkan najisnya sendiri, ya, orang-orang juga tidak peduli, mau bayar orang juga tidak punya uang, ya, jadi betul-betul tidak ada pilihan yang lain, maka orang yang sakit ini tetap wajib melaksanakan sholat dalam kondisi apa adanya. Ya sudah. Ya. Kalau umpama itu nanti sholatnya itu namanya sholat untuk menghormati waktu. Ya, sholat untuk menghormati waktu. Nah, jadi seumpama nanti kok meskipun keadaannya itu sakit parah, tapi ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada yang bersangkutan.
3 bulan sakit parah. Orang itu sudah mengira antara selamat ini. Ya, ya, sudah Pak. Tiba-tiba sembuh. Maka nanti itu diqadha. Diqadha. Tapi kemudian jika katakanlah sakit itu menjadi bahagian dari takdir yang mengantarkannya pada kematiannya, maka dia sudah terbebas dari kewajiban. Ya, sudah terbebas dari kewajiban, tidak berdosa lagi. Meskipun sholatnya itu dilakukan dengan pakaian yang najis, bahkan mungkin ada najis yang melekat di badannya, karena memang mau bagaimana lagi? Ya, tidak ada yang memwudukan, tidak ada yang mau tayammumi, tidak ada uang juga mau bayar orang. Waktu sholat masuk, sholat bagaimanapun kondisinya dengan niat menghormati waktu. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itu mungkin yang sempat kita bagikan pada sore hari ini. Besok kita coba untuk praktekkan ya, bagaimana mewudukan orang yang kena penyakit stroke umpamanya, bagaimana mentayamumi. Kalau kita ini berwudu udah bisa, tayamum sudah bisa, tapi mungkin kita tidak pernah mempraktekkan bagaimana mewudukan orang. Ini kalau tidak pernah kita praktekkan, bingung juga kita. Ya, bagaimana mentayamumi orang. Nah, itu. Nah, jadi perlu kita praktekkan. Ya, mudah-mudahan besok ini ada yang bersedia untuk menjadi Pak Ustadz Idris. Besok kita praktek ya. Ya, baik bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, cukup dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.